Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu ilmu penyakit dalam, Dr. Intan Renata Silitonga, SPOGK MKes, yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami perwakilan kelas 2A kelompok 4 yang akan melakukan presentasi dan juga role play. Adapun topik yang kita bahas yaitu mengenai postpartum dengan retensia urin. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Excel Gilian sebagai moderator dan juga pemateri. Adapun anggota kelompok 4, ada Zahida, Luneta Syahla, Osin, Vetra Dantri, Salma Jihan, Arinda, Rika Rayu, Ellen Nurella, Hasna Nurhaliza, dan Sri Suryaningsih. Selanjutnya, untuk pemateri 1, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Di sini ada pengertian, yaitu retensio urin pasca persalinan atau disingkat dengan RUPP adalah ketidakmampuan berkemih secara spontan atau dapat berkemih spontan dalam waktu 6 jam setelah persalinan dengan volume residu urinnya lebih dari 200 mili. Retensio urin dibagi menjadi dua, yakni retensio urin akut dan kronik. Dikatakan akut jika pasiennya tidak mampu mengeluarkan urin lebih dari 24 jam secara mendadak tanpa rasa nyeri dan memerlukan kateterisasi yang hasilnya paling sedikit 50% dari kapasitas sitometri maksimum. Dikatakan kronik yaitu kegagalan pengosongan kandung kemih dan memiliki volume residu urinnya lebih dari sama dengan 50% kapasitas sitometri maksimum. Patofisiologinya yaitu dapat dibagi menjadi dua, perubahan hormon dan respon kontraktil kandung kemih serta trauma persarapan kandung kemih. Faktor resiko. Faktor resiko obstetrik RUPP adalah primipara, kelahiran dengan ekstresi vakum atau forceps, persalinan kala 2 lama, dan ruptur perineum yang luas. Gejala klinisnya adalah buang air kecil sedikit atau tidak dapat buang air kecil. Untuk mengetahui volume urin pada persalinan, kala 3 digunakan kateterisasi setelah bayi lahir dan sebelum plasenta lahir. Adapun di sini beberapa prediktor faktor retensio urin. Yang pertama yaitu seksio sesaria, episiotomi, yang kedua laserisasi jalan lahir, yang ketiga trauma jalan lahir, yang keempat primigravida atau nulipara, yang kelima lama durasi persalinan, yang keenam tindakan dalam persalinan, dan yang ketujuh diamnya ibu setelah persalinan tidak melakukan ambulasi dini. Pada pasien dengan keluhan saluran kemih bagian bawah, maka dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap. Terdiri dari pemeriksaan rongga pelvis, pemeriksaan neurologik, jumlah urin yang dikeluarkannya yaitu spontan dalam 24 jam dapat dikatakan normal jika volume residu urinnya yaitu kurang atau sama dengan 50 mili, sehingga jika volume residu urinnya lebih dari 200 mili dapat dikatakan abnormal dan biasa disebut retensio urin. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri 2. Baik, untuk pemateri 1, terima kasih. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama, ada mobilisasi dini. Jika keadaan kemungkinan, segera bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Yang kedua, minum air dalam jumlah cukup atau bahkan banyak. Yang ketiga, melatih blender training. Yang keempat, memberikan privasi. Yang kelima, katerisasi. Yang terakhir, mengajarkan senam Kegel. Di sini ada kasus, Nyonya M usia 25 tahun sudah melahirkan bayi laki-laki 6 jam yang lalu di PMB Bidan N. Klien mengatakan belum bisa buang air kecil, terdapat keinginan untuk berkemih tetapi tidak dapat berkemih, dan terasa nyeri pada luka jahitan. Klien mengatakan berakhir berkemih atau BAK sekitar jam 12 malam. Dengan frekuensi sedikit, setelah diperiksa, bidan ternyata kandung kemih Nyonya M penuh dan bidan mengusahakan mengeluarkan kencing dengan memasang kateter. Baik, selanjutnya kita akan menyajikan sebuah role play. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu, ada keluhan gak hari ini? Ada. Gimana? Ini saya sedikit sakit di bagian kantong kemih Di bagian perutnya ya? di bekas jahitan. Kenapa? Susah buang air kecil. Oh, kalau boleh tahu, Ibu kapan terakhir buang air kecilnya? Jam 12. Keluar kencingnya sedikit atau banyak Ibu? Sedikit Ibu Bidan. Oh gitu ya. Baik, kalau gitu saya periksa dulu ya Bu. Boleh Bu? Ibu izin diperiksa dulu ya. Ibu boleh, silakan. Ibu gimana tidurnya nyenyak? Lumayan banyak. Punten ya Bu.
selama detensi jangan ngomong sama jangan bergerak dulu ya. Baik. Kalau untuk tekanan darahnya alhamdulillah normal ya. Saya sekarang mau periksa di bagian perutnya. Ibu kalau luka jahitannya sakit nggak? Sakit sedikit ya, agak linu-linu ya Bu ya. Ibu izin saya pegang perutnya ya Bu ya. Punten. Sakit nggak Bu kalau diginiin? Jadi ibu ini saya kenapa ya? Baik Ibu, dengan keluhan yang Ibu alami sekarang, Ibu mengalami retensio urin atau itu teh ya kesulitan buang air kecil. Penyebabnya karena adanya perubahan hormon setelah melahirkan, perubahan respon kontraktif kandung kemih, bisa juga karena trauma persyarafan yang terjadi di kandung kemih Ibu. Oh gitu ya Ibu Wida. Wida nggak apa-apa, apakah ini bisa diatasi? Bisa Ibu, supaya ibunya nanti kalau buang air kecil nggak sakit lagi ya Bu. Baik, kalau gitu saya nanti siapkan dulu alat-alatnya ya Bu ya, nanti saya langsung pasang. Iya Ibu Wida. Yang pertama ada perlak, bengkok, lalu ada bak instrumen yang berisikan handscoon, kateter, dan split. Selanjutnya ada kom yang berisikan kapas sublimat. Selanjutnya urinal bag, gel, plester, gunting plester, kasa, dan aquades. Sembari mempersiapkan alat, jangan lupa untuk mempersiapkan plester. Potong plester lumayan panjang untuk mempermudah fiksasi nanti. Kemudian siapkan larutan klorin 0,5%, sampah medis, dan sampah non-medis. Langkah yang kedua, dekatkan alat. Lalu melakukan informed consent. Supaya air kencing yang ada di kandung kemih Ibu bisa keluar. Ibu bersedia ya. Kemudian lepas perhiasan yang ada di tangan, sing-sing lengan sampai ke siku. Cuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian memakai sarung tangan steril. Kemudian lepaskan penutup split. Lalu isi split dengan aquade sebanyak 10 cc. Tuang gel pada bak instrumen. Kemudian memakai sarung tangan di tangan yang satunya. Kemudian lakukan vulva hygiene. Genggam kapas 5 sekaligus. Bersihkan mulai dari labia mayora kanan dan kiri, labia minora kanan dan kiri, lalu dari klitoris sampai dengan anus. Kemudian lumasi dengan gel. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan kateter. Tanda bahwa kateter telah masuk yaitu keluarnya urin dan masukkan ke bengkok. Selanjutnya kunci kateter menggunakan aquades. Kemudian tarik sedikit selang sampai adanya tahanan. Selanjutnya melakukan fiksasi pada paha pasien agar tidak lepas. Kemudian sambungkan urinal bag dengan selang kateter. Pastikan tersambung dengan sempurna. Selanjutnya gantung urinal bag dengan kasa pada tempat tidur pasien. Kemudian rapihkan kembali peralatan. Kemudian lakukan cuci tangan kembali 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah cuci tangan, lalu mengevaluasi tindakan ke Baik pasien. Ibu, saya sudah selesai memasangkan selang kateternya. Bagaimana Ibu perasaannya? Sedikit tidak nyaman. Pasti ya, agak sedikit tidak nyaman, agak ngeganjel ya Ibu ya. Gak apa-apa ya, semoga nanti Ibu buang air kecilnya bisa normal kembali ya Bu ya.
Setelah 4 jam sekali nanti saya akan melakukan pemeriksaan apakah urin di kandung kemih ibu sudah keluar atau belum. Nanti saya balik lagi ke sini ya ibu. Ya, terima kasih Ibu Bidan. Sama-sama ibu. Nanti apabila ibu atau keluarga ibu butuh bantuan, samperin aja saya ke ruangan ya bu ya. Ya Ibu. Semoga ibu cepat sembuh, semoga ininya juga nggak sakit ya, cepat pulang ibu sehat-sehat. Saya izin ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan materi dan juga role play. Segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.